Welcome back to my channel. Hari ini saya akan berbagi dengan kalian bagaimana tips menangani wajah sensitif. Jadi bagi kalian semua yang wajahnya suka kemerahan, kalau ketemu matahari kayak udang rebus, kalau salah pakai skincare sedikit, jerawatan, beruntusan, kalau misalnya kalian pakai sabun wajah dulu nggak apa-apa, sekarang sabun wajah tuh pilih-pilih banget. Bedak pilih-pilih banget, salah sedikit jadi jerawatan. Nah, kalian harus dengerin tips dari saya. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Siapa sih yang pengen punya kulit wajah sensitif? Jadi, kulit wajah yang sensitif itu karena skin barrier kalian tuh rusak. Jadi ada dua sih. Satu memang kulit kalian cerewet-cerewet aja. Memang kulit kalian tuh kulit orang kaya. Dimana kalian harus mendapatkan perlakuan khusus, baru kulit kalian itu jadi bagus. Contohnya, kalian nggak bisa tahan panas. Kalian nggak tahan di tempat yang dingin. Karena ya kulit kalian manja banget. Atau yang kedua, ini yang paling sering sih. Tapi yang paling sering banget terjadi adalah karena skin barrier kalian tuh rusak. Karena kalian menggunakan krim abal-abal. Karena kalian salah treatment, jadi kulitnya jadi tipis. Misalnya laser dengan cara yang salah. Peeling dengan cara yang salah. Atau pergi ke salon abal-abal di, treatment yang acak-adul kayak gitu punya. Sehingga wajah kalian tuh jadinya sensitif. Dan seperti saya bilang tadi ya, kalau wajah sensitif tuh mudah merah, mudah marah lah kulit kalian tuh. Jadi sensitif itu kayak senggol, bacok, kata orang Palembang. Jadi kayak kulit juga seperti itu ya. Salah senggol sedikit kulit kalian tuh marah. Reaksi marahnya tuh beda-beda. Ada yang merahan, ada yang beruntusan, ada yang jerawatan, ada yang mudah muncul hitam-hitam pada wajah. Bagaimana cara mengatasi kalau wajah kalian lagi sensitif? Ini dia tips-tipsnya dari yang paling mahal, gratisan, sampai ya memang ada harganya ya. Nggak mungkin juga kan kalian pengen sembuh tapi pengennya gratis semuanya. Pasti ada harganya, tapi ya sesuai dengan apa yang kalian dapetin. Yang pertama, jangan gonta-ganti skincare. Jadi kalau kalian sudah tahu wajah kalian sensitif, jangan gonta-ganti skincare. Karena apalagi kalau misalnya kalian mengkombinasikan banyak skincare. Jadi kombinasi skincare merek ini dicampur dengan merek ini. Karena apa? Kadang-kadang kita ngomong ya kayak misalnya niacinamide ya. Niacinamide itu bagus banget untuk mengademkan. Ya, tapi kalau misalnya dicampur lagi dengan niacinamide lain yang dosisnya jadi lebih tinggi dan akhirnya reaksinya jadi lebih tinggi dan akhirnya jadinya niacinamide-nya jadi di atas 10%, ya tetap aja iritasi. Jadi hati-hati dalam mengkombinasikan skincare. Perhatikan benar-benar ingredient yang kalian pakai. Makanya itu supaya nggak pusing, lebih baik kalian konsultasi. Ya lebih bagus kalau konsultasinya ke dokter yang ada kliniknya kayak gitu punya kan. Jadi kalian konsultasi, dok, tipe wajah saya seperti ini dok. Saya sensitif banget dok, pakai ini. Bahkan saya pakai sabun bayi sekalipun, itu kayak tetap aja jerawatan. Nah nanti akan disesuaikan dengan kondisi kulit kalian dan dengan masalah kalian. Jadi jangan cepat gonta-ganti. Oh, nggak cocok nih. Justru gonta-ganti itu akan menyebabkan kulit kalian tuh jadi lebih sensitif, jadi lebih iritatif. Yang kedua, gunakan masker. Jadi masker ini bagus banget ngademin. Jadi sama seperti kalau kita tuh marah ya. Jadi kalau misalnya saya tuh emosi sensitif kan, marah kan. Gimana cara ngademinnya? Sebenarnya didinginkan. Dinginkan itu bisa rendam es atau ya cooling down lah. Cooling down tuh mungkin bisa istirahat, ya itu akan sangat cooling down banget. Nah, begitu juga dengan kulit kalian. Kulit kalian yang marah ini, itu kita akan cooling down dengan cara apa? Dengan cara menggunakan masker. Jangan salah ya. Jangan salah masker ya. Bukan masker yang kayak lem, sakit banget kayak gitu, tapi ya tambah marah kulit kalian. Kenapa? Itu kayak narik skin barrier kalian akan jadi lebih merah, akan jadi lebih sensitif lagi ya jadinya ya. Atau juga pakai masker yang ingredientnya atau zat aktifnya itu terlalu tinggi. Ya jadi nggak semua yang zat aktif tinggi itu pasti bagus. Tujuan kita maskernya sebenarnya pengen cooling down, pengen ngasih nutrisi, pengen yang meredakan. Jadi masker yang kayak gimana? Masker yang kayak di salon atau di klinik saya, kalau misalnya kalian habis treatment, tempel tuh, adem banget. Kayak agar, pegang itu, lemak, enak. Lemak ya kan, lemak itu orang Palembang. Enak banget, nyaman banget. Kayak gitu. Yang kalau kalian pakai masker sheet, kalian buka, enak ya, dingin ya, adem ya, kayak gitu punya. Nah, masker-masker kayak gitu punya itu sangat membantu. Kalian boleh nggak maskeran setiap hari? Boleh. Asal semakin sedikit ingredient yang iritatif, semakin bagus. Jadi, dok, apa ya ingredient yang iritatif, yang ada asam-asamnya? Niacinamide itu sebenarnya bagus, tapi kalau di atas 10% itu nggak bagus. Jadi, bukan artinya makin tinggi makin bagus ya. Semakin sesuai, itu semakin baik ya. Jadi gunakan masker itu sangat membantu banget ngademin kulit kalian yang marah. Yang ketiga, gunakan basic skincare. Jadi
basic skincare aja. Kalau lagi ngeradang kayak gitu punya, nggak usah campur yang aneh-aneh. Serum A, serum B, serum C, pokoknya sampai serum Z kayak gitu punya. Nggak perlu. Pakai basic skincare aja. Basic skincare itu apa? Facial wash, toner, krim pagi, krim malam. Sedikit mungkin, semakin sedikit semakin bagus. Kalau perlu ya facial wash, krim pagi, krim malam. Udah, itu aja dulu deh. Nanti kalau sudah lebih baik, baru kalian mau kombinasikan toner, serum, boleh nggak jadi masalah ya. Nah, saran saya yang paling penting dari basic skincare ini ada dua. Yang satu moisturizer, yang kedua adalah sunscreen. Itu yang paling penting. Sunscreen nggak usah tinggi-tinggi. 15 saja cukup. Semakin tinggi akan semakin beratin kulit kalian. Akan jadi beban kulit kalian. Dok, aku pengen yang 50 karena itu yang terbaik. Aku pengen yang 100. Aku pengen yang 35. Nggak usah deh, 15 aja. Karena semakin tinggi sunscreennya, SPF-nya semakin tinggi, akan semakin menutup pori-pori kalian. Jadi akan makin berat, makin akan menyebabkan wajah kalian itu jadi lebih sensitif. Jadi seringan mungkin aja dulu. Jadi yang penting cover terhadap UVB dan UVA ya. Dan yang satu lagi moisturizer itu penting banget. Jadi ngelembapin, kasih energi, shooting ya. Jadi kita tuh kasih nutrisi ke kulit kalian, bukan cerah nanti aja deh pokoknya cerah urusan belakang, sembuhin dulu sensitifnya. Jadi cerah itu yang belakangan aja, yang penting pokoknya sensitifnya hilang dulu. Nanti kalau sudah sensitifnya hilang, kulit kalian tebel lagi, skin barrier kalian bagus lagi, dan nanti kalau baru kita pikirin kayak gimana caranya tone kulitnya jadi lebih cerah. Jadi hilangin dulu prinsip mau cerah-cerahin. Yang keempat, nutrisi dari dalam. Ini penting ya. Jadi tubuh kita ini sebenarnya luar biasa banget, dibuat oleh Tuhan ya. Jadi kita ini bisa nyembuhin diri kita sendiri. Contohnya kalau misalnya kalian sakit demam, batuk, pilek, ada kan kalian nggak perlu ke dokter, nggak perlu berobat, terus bisa sembuh sendiri ya. Saya juga pernah demam, batuk, jadi kayak ditahan-tahan kayak gitu punya sembuh. Memang ada beberapa batuk atau demam yang nggak bisa sembuh sendiri ya, harus dibantu dengan obat. Tapi sebenarnya tubuh kita ini bisa nyembuhin sendiri. Kalian pernah nggak luka terus nggak diapa-apain, nutup sendiri, sembuh sendiri ya? Tentu kalau diobatin, lukanya akan jadi lebih bagus. Tapi tubuh kita ini artinya ada self healing. Nah, self healing ini itu perlu makanan. Makanan itu bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Nah, makan makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, suplemen itu amat sangat penting. Jangan disepelein, ini penting banget ya. Buah-buahan, sayur-sayuran, kalau kalian nggak bisa makan, kalian bisa makan kayak saya punya jual suplemen ya, kayak pakai white tomato. Itu bagus banget. Bantu nutrisi dari dalam. Atau juga ada kapsul untuk bantu untuk beruntusan. Itu bantu juga dari dalam. Jadi suplemen amat sangat membantu. Vitamin A, vitamin E, vitamin B, vitamin C. Jangan disepelekan. Itu sangat membantu banget dari dalam. Karena proses dari dalamnya bagus, biasanya sembuhnya jauh lebih cepat dan jauh lebih sempurna. Yang kelima, yang terakhir ini ya. Kalau dari dalam sudah, diademin sudah, kita sembuhin dari luar. Jadi kita bisa memberikan energi spesial lebih. Ya lebih itu kalau krim kan cuma dioles dari luar ya. Kita memasukkan sesuatu ke dalam yang membuat dia merangsang timbulnya kolagen, fibrin, sehingga apa, skin barrier kalian akan jadi lebih bagus. Apa aja tuh? Salah satunya salmon DNA. Jadi salmon DNA ini menurut penelitian, ini bisa menyembuhkan luka. Banyak banget ya. Jadi kayak ada penelitian bahwa kalau misalnya kalian luka bakar, ada luka sesuatu, dikasih DNA salmon, itu lebih cepat sembuhnya dan lebih bagus sembuhnya. Bahkan yang katanya itu nggak bisa sembuh, dikasih itu jadi lebih banyak sembuhnya. Ada penderita DM yang sudah ulkus nih. Ulkus tuh sudah cacat, korengan, tapi dikasih itu, sembuhnya itu jauh lebih baik tanpa bekas. Jadi ini bisa jadi opsi ya. Satu lagi adalah skin booster dan juga kolagen stimulator dan juga stem cell yang paling terkenal sekarang ya. Itu bisa bantu dari luar untuk ke dalam dan lebih spesifik. Jadi kalau misalnya kayak gini saya bilang ya, kalau kalian makan buah atau makan white tomato, kalian bisa nggak perintahin, sembuhin tangan aku dong? Nggak bisa. Begitu kita masuk ke dalam ya, kita nggak bisa ngatur, kita nggak bisa dikte dia ke sini. Dia akan perbaikin semua tubuh kita yang dia pilih, yang mana yang menurut dia penting dulu. Sedangkan kalau SDNA itu spesifik banget, kalian bisa suntik di sini, suntik di pipi, suntik di wajah, suntik di tangan, suntik di kaki, sesuai dengan kebutuhan kalian, sehingga hasilnya akan jadi lebih baik. Nah, sekarang kita akan bahas nih dok, kalau treatment yang hati-hati digunakan untuk kulit yang sensitif apa aja. Boleh, tapi hati-hati. Salah satunya adalah laser. Jadi laser itu juga bisa nyembuhin kulit yang sensitif, bukan nggak bisa ya. Walaupun lasernya sebenarnya energi panas. Bayangin, kalian lagi sensitif, kalian kasih panas. Makin marah nggak itu kulitnya? Makin marah pasti. Makin hancur nggak? Makin sensitif pasti. Benar. Tapi kalau ngerjakan lasernya itu benar, memanfaatkan energinya dengan benar, total energinya benar, tepat sasaran, justru bisa jadi bagus. Makanya saya bilang, nih hati-hati. Bisa jadi bagus, bisa jadi lebih parah. Sesuai dengan apa? Operator.
ya semakin bagus operatornya, semakin hebat dokternya, semakin pintar dokternya, itu akan bagus. Tapi nggak semua laser. Jadi makanya saya bilang ini levelnya hati-hati. Yang kedua, peeling. Jadi peeling itu juga sama. Bayangin, peeling ini kan mengikis lapisan kulit untuk menghasilkan lapisan kulit yang lebih baru. Berarti ada dua substansi nih. Satu nipisin kulit sudah marah, kita tipisin lagi. Tapi ada kalimat kedua nih, di mana akan timbul kulit sehat yang lebih sehat, lebih baru. Jadi peeling ini bermanfaat nggak untuk kulit yang sensitif? Bermanfaat, asal peelingnya tepat. Pemilihannya itu juga tepat. Level sensitifnya segini nih. Oh, aku menggunakan peeling yang seperti ini nih. Akan jadi lebih baik. Makanya saya masukkan kategori berhati-hati. Yang bahaya itu kalau kalian pergi ke salon, bukan dokter, nggak tahu ilmunya apa-apa, terus dilaserin. Sudah tahu wajah kalian sensitif, dilaserin kayak gitu ya makin hancur. Atau di peeling, tanpa dia tahu juga peelingnya apa, berapa persen, efeknya apa, dan akhirnya jadinya PIH atau flek muncul di sini tiba-tiba ada flek, baik-baik nggak ada flek, tiba-tiba ada flek. Nah, itu dia. Mudah-mudahan informasi dari saya membantu kalian semua yang wajahnya lagi sensitifan. Bagi kalian semua yang pengen konsultasi, kalian boleh konsultasi gratis dengan saya di nomor di bawah ini. Jangan lupa subscribe, komen, like. Jangan lupa share ke teman-temannya, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman kalian yang lain yang wajahnya lagi sensitif. Dan jangan lupa follow Instagram saya, TikTok saya, Facebook saya. Dan jangan lupa selalu kasih support ke saya. See ya! Cukup